Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, di antaranya. Kapolda Sumut pantau pos penyekatan di Kecamatan Besitang Langkat. Bandara Internasional Silangit di Tapanuli Utara tidak ada aktivitas penerbangan. Badan jalan putus 5 dusun di Labuhan Batu Utara terisolir. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak tinjau pos penyekatan 3 km 114 sampai 115 Desa Halban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, tepatnya di perbatasan Sumut, Aceh. Dalam peninjauan, Kapolda Sumut melihat kondisi dan persiapan petugas yang berjaga di pos penyekatan 3 km 114115 Desa Halban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Kapolda memberikan arahan dan bimbingan kepada petugas yang bertugas di pos penyekatan agar petugas dapat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan masyarakat yang melintas di Jalan Lintas Medan, Banda Aceh. Mulai dari pemeriksaan surat-surat kendaraan, surat keterangan bebas COVID-19, hingga pemeriksaan fisik masyarakat tersebut. Namun petugas diharapkan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara persuasif dan humanis agar dapat memahami situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak berharap masyarakat tidak mudik saat Lebaran 1442 Hijriah tahun 2021 ini. Hari ini teman-teman, saya bersama Panglima dan teman-teman stakeholder lainnya melaksanakan pengecekan di pos penyekatan 100 km 115 Medan Banda Aceh, khususnya yang terletak di Kecamatan Besitang. Ya, kami melihat sejauh mana kesiapan teman-teman yang bertugas di pos penyekatan untuk memastikan tidak ada masyarakat yang melaksanakan mudik, khususnya menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah sekarang. Tadi kita sudah cek kesiapan personil, kesiapan tenaga medis, dan memastikan semua orang yang lewat di perbatasan ini dilakukan pemeriksaan, baik surat-suratnya maupun kesehatannya. Harapan Komandan gimana, Komandan? Harapan saya, teman-teman, melalui kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat, kita taati apa yang menjadi himbauan pemerintah untuk tidak mudik. Tidak hanya memantau pos penyekatan 3 km 114115 Desa Halban, Kecamatan Besitang Langkat, Kapolda Sumut juga memantau pos penyekatan di daerah lain. Gunarso KB melaporkan untuk Evarina TV. Selain memantau pos penyekatan, Kapolda Sumatera Utara juga memantau vaksinasi massal terhadap 2.000 warga di Humbang Hasundutan bersama dengan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menggelar vaksinasi untuk 20.000 warga di daerahnya. Vaksinasi berlangsung di pendopo kantor Bupati Humbang Hasundutan. Vaksinasi disaksikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak dan Panglima Kodam Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin. Vaksinasi massal ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Vaksinasi bertujuan untuk mempercepat pemutusan penyebaran COVID-19. Vaksinasi turut mendapat pengawalan dan dukungan langsung dari TNI dan Polri. Adapun sasaran vaksinasi yakni ditujukan untuk 2.000 warga dan diprioritaskan untuk warga lanjut usia. Kemudian vaksinasi akan diprioritaskan untuk tenaga pendidik yakni para guru. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas dalam kegiatan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Humbang Hasundutan turut divaksin. Kunjungan Kapolda Sumatera Utara dan Panglima Kodam Bukit Barisan untuk memastikan vaksinasi berjalan aman dan normal. Kemudian memastikan distribusi vaksin sesuai mekanisme yang berlaku. Hari ini teman-teman semuanya kita laksanakan vaksinasi massal di Kabupaten Humbahas. Ya, vaksin yang kita terima itu semuanya dari pemerintah.
baik itu melalui langsung Dinas Kesehatan maupun ada dari Polda dan ada dari Kodam. Makanya kita sama-sama ke sini untuk melaksanakan dan mempercepat proses vaksinasi massal yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Ya, hari ini kurang lebih ada 2.000 pasien yang dilaksanakan vaksinasi dan kita arahkan kepada lansia sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah pusat. Lansia, guru-guru, dan termasuk juga para pelaku usaha. Ini menjadi target untuk pelaksanaan vaksinasi, diharapkan ini bisa berjalan dengan cepat di seluruh wilayah di kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Vaksinasi berlangsung dengan dukungan langsung dari tim Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Sejumlah warga yang hadir tampak antusias mengikuti jalan vaksinasi. Proses vaksinasi berakhir dengan aman dan tertib. Tidak hanya itu, Kapolda Sumatera Utara juga sekaligus mengamati jalannya pos penyekatan dari Kabupaten Humbang Hasundutan hingga ke Kota Medan untuk mencegah klaster baru penyebaran virus corona yang berasal dari kerumunan mudik Lebaran 2021. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, tim gabungan Polres Tanjung Balai dan TNI dari Lanal Tanjung Balai dan Kodim 0208 Asahan juga memberlakukan penyekatan di wilayah perairan Asahan, khususnya jalur tikus laut dengan pemeriksaan kapal penumpang dan nelayan. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi masuknya TKI ilegal dari Malaysia yang ingin mudik ke tanah air melalui jalur ilegal. Petugas gabungan dari Polres Tanjung Balai Asahan, TNI dari Lanal Tanjung Balai dan Kodim 0208 Asahan melakukan patroli laut di perairan Asahan, Sumatera Utara. Petugas menyisir laut dengan memeriksa sejumlah kapal, baik kapal penumpang dan kapal nelayan. Seperti kapal feri, tujuan Panipahan Rokan Hilir Riau ini juga tak luput dari pemeriksaan petugas untuk memastikan kapal tidak membawa pemudik. Selain itu, kapal nelayan juga turut diperiksa petugas. Penyekatan jalur perairan dilakukan untuk mencegah masuknya TKI dari Malaysia melalui jalur ilegal ke wilayah Tanjung Balai. Patroli gabungan, patroli air, di mana kita dari Polres bergabung dengan Lanal, kemudian Kodim 020 Asahan, 0208 Asahan, kita melaksanakan patroli bersama mengecek perairan Asahan. Ada informasi masuknya TKI ilegal dari Malaysia. Itu kita antisipasi jangan sampai di masa pandemi COVID-19 ini masuk TKI ilegal dari Malaysia. Di samping itu kita juga menghimbau kepada nelayan, kemudian kapal-kapal penumpang untuk tidak mengangkut penumpang karena pelabuhan di Tanjung Balai saat ini sudah tutup. Ya, kita tutup karena ada himbauan dari pemerintah untuk dilarang mudik. Patroli laut akan terus dilakukan petugas hingga berakhirnya Operasi Ketupat Toba 2021 untuk mengantisipasi masuknya TKI dari Malaysia dan memutus mata rantai COVID-19. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di hari pertama larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Di hari pertama larangan mudik Lebaran, Bandara Internasional Silangit di Tapanuli Utara tidak ada aktivitas penerbangan.
Di bandara ini hanya ada petugas gabungan dari TNI dan Polri bersama petugas bandara dan juga APSEC yang tetap melakukan aktivitas patroli keamanan. Selain itu juga petugas Satgas COVID-19 juga masih tetap disiagakan di bandara tersebut jika sewaktu-waktu ada penerbangan yang datang dari Jakarta maupun dari Medan. Bandara Internasional Silangit tampak sangat sepi, yang biasanya kerap padat penumpang kini lengang. Hal ini terjadi setelah adanya peraturan pemerintah pelarangan mudik sejak 6 hingga 17 Mei 2021. Sesuai dengan SE nomor 13 dan Permen Perhubungan nomor 13 bahwa dalam masa peniadaan mudik selama masa Idul Fitri 2021 tahun 1442 Hijriah, Bandara Silangit tetap beroperasi. Ya, mungkin para pengguna jasa penerbangan sudah mengetahui dan mereka mungkin sudah paham benar tentang aturan dan ketentuan siapa saja yang boleh melaksanakan terbang. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah lama disosialisasikan. Tentunya kami pun juga melalui media-media kami sudah mensosialisasikan bahwa persyaratan terbang harus dilakukan dengan menunjukkan dokumen perjalanan orang, tentunya juga dengan dokumen kesehatannya. Nah, mungkin dari karena itu pengetatan program pemerintah itu sangat dipatuhi oleh masyarakat. Tidak adanya penerbangan karena tidak ada penumpang dari Jakarta, begitu juga sebaliknya. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan kelas 4 Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara menerapkan sistem penyekatan terhadap calon penumpang kapal yang akan menyeberang laut dari Gunung Sitoli menuju Sibolga, Singkil, dan Teluk Bayur. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021, Pelabuhan Angin Gunung Sitoli Nias, Sumatera Utara memberlakukan sistem penyekatan penumpang. Sebuah perlintasan laut dengan tujuan Gunung Sitoli, Nias menuju kota Sibolga, Aceh, Singkil, dan Teluk Bayur tidak luput dari pemeriksaan. Checkpoint yang dilakukan bertujuan untuk operasi larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. Namun, penyekatan tidak berlaku khusus untuk kendaraan angkutan logistik. Pelabuhan Angin Gunung Sitoli merupakan akses utama masuk dan keluar kawasan Pulau Nias selain Bandar Udara Winaka. Kepala Kantor Syah Bandar Gunung Sitoli, Merdi Loy, mengatakan, tindakan penyekatan diterapkan mengacu pada Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 tentang larangan mudik. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 tentang larangan mudik. Perlu kami jelaskan bahwa kapal tetap beroperasi seperti biasanya, baik itu kapal penumpang maupun kapal kargo tetap beroperasi, dan dalam penyediaan mudik ini untuk logistik atau barang itu tidak ada pembatasan, tetap berjalan, dan kita dari Pelabuhan Gunung Sitoli mensukseskan untuk kelancaran dan kesuksesan dari logistik tersebut. Kita sudah melakukan rapat teknis seluruh stakeholder Pelabuhan Gunung Sitoli, termasuk operator kapal, dalam melakukan penumpang dalam pengecualian. Kita bangun sistem, artinya seluruh dokumen perjalanan penumpang dalam pengecualian itu harus dilakukan verifikasi, divalidasi oleh kantor KSOP sendiri. Dan untuk terkait dengan surat keterangan rapid test antigen itu diperiksa atau diverifikasi, divalidasi oleh teman-teman dari KKP atau karantina kesehatan pelabuhan. Setelah itu sudah divalidasi oleh dua instansi yang dimaksud, sehingga operator kapal dapat menerbitkan tiket
kapal penumpang kepada yang bersangkutan. Kepala KSOP menyebutkan sebagaimana dalam surat edaran larangan mudik tersebut, adanya beberapa pengecualian diantaranya ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD yang sedang melakukan tugas dengan menunjukkan surat keterangan perjalanan dinas. Sementara untuk masyarakat umum yang diizinkan untuk melakukan perjalanan hanya calon penumpang yang sedang berduka dan orang yang sedang melahirkan dengan menunjukkan surat keterangan yang diperlukan pada perjalanannya. Alur pembelian tiket pun tidak seperti biasanya. Sekarang setiap calon penumpang sebelum melakukan pembelian tiket terlebih dahulu harus mendapatkan surat rekomendasi setelah semua surat persyaratan divalidasi oleh pihak KSOP dan KKP. Hogo Marozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, PT Railing selaku operator kereta api bandara menghentikan sementara operasional kereta api bandara baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Kuala Namu. Penghentian sementara ini berlaku sejak 6 Mei hingga 17 Mei mendatang, seiring diberlakukannya peraturan larangan mudik selama musim libur Lebaran Idul Fitri tahun ini. Suasana stasiun Railing di stasiun kereta api Medan pada Kamis tampak sepi seiring dihentikannya operasional kereta api bandara per 6 Mei 2021. PT Railing selaku operator kereta api bandara di Indonesia resmi menghentikan sementara operasional kereta api bandara baik di Soekarno-Hatta maupun di Bandara Kuala Namu, di mana penghentian ini berlangsung hingga 17 Mei mendatang. Penghentian sementara operasional kereta api bandara ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya sepanjang musim libur Lebaran tahun ini. Dengan tidak beroperasinya kereta api bandara tersebut, pihak Railing mengimbau calon penumpang yang terlanjur membeli tiket untuk menukarkan kembali tiket mereka melalui kanal-kanal yang disiapkan operator. Sementara khusus penumpang kereta api reguler PT KAI sendiri masih mengoperasikan 3 kereta api dengan 22 perjalanan per hari di stasiun kereta api Medan. Adapun rute pulang pergi yang masih berjalan yakni Medan Binjai, Medan Pematang Siantar, dan Medan Tanjung Balai. Khusus penumpang kereta api Medan Tanjung Balai diwajibkan melampirkan hasil negatif rapid test antigen dan surat perjalanan dinas ataupun penugasan dari pimpinan instansi atau perusahaan. PT Railing akan berhenti beroperasi sementara mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Hal ini sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 dan mendukung penerapan peraturan pemerintah tentang larangan mudik tahun 2021. Bagi penumpang yang telah melakukan pembelian tiket dapat melakukan pengembalian tiket sebesar 100% di luar bea pemesanan dengan menyertakan bukti tiket dan bukti transaksi melalui email info@railing.co.id. KAI Bandara Soekarno-Hatta dan Kuala Namu Medan akan mulai beroperasi kembali pada tanggal 18 Mei 2021. Larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 sepanjang libur Lebaran. Seluruh moda transportasi baik darat, laut, dan udara diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang tertuang dalam belei tersebut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Akibat diterjang banjir semalaman, badan jalan di Desa Batu Tunggal, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara putus total. Warga yang tinggal di Dusun Serumbia, Dusun Aik Manis, Dusun Huta Padang, Kampung Kilang, dan Dusun Huta Baru menjadi terisolir karena tidak dapat melalui akses jalan. Akibat hujan deras serta diterjang banjir, badan jalan yang menghubungkan 5 dusun yakni Dusun Serumbia, Dusun Aik Manis, Dusun Huta Padang, Kampung Kilang, dan Dusun Huta Baru di Desa Batu Tunggal, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara putus dan tidak dapat dilalui kendaraan.
Putusnya jalan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Untuk mengantisipasi kegiatan distribusi logistik, warga sekitar membuat jembatan darurat dengan bahan papan bekas pakai. Jembatan darurat ini hanya dapat dilintasi kendaraan jenis sepeda motor. Sementara untuk kendaraan roda 4 terpaksa harus menunggu hingga jembatan selesai diperbaiki. Kepala Desa Batu Nunggal Indra Sugiharto menyebutkan, tingginya curah hujan menyebabkan air sungai meluap dan mengalir deras. Tekanan air yang sangat besar berakibat terkikisnya dinding sekitar sungai hingga memutuskan badan jalan yang berdekatan dengan jembatan hingga putus total. Ironisnya, jalan tersebut merupakan akses utama warga yang tinggal menetap di 5 dusun di Desa Batu Tunggal. 10 tahun yang lalu pula jembatannya ambruk. Bang, untuk akses ini adalah akses jalan Pemkab Kabupaten Batu Utara yang menghubungkan 5 dusun. Jadi di atas ada 5 dusun, diantaranya dusun Rimbaya, dusun Naik Manis, dusun Tapadang, Kampung Kilang dan Uga Baru. Ini akses satu-satunya, sehingga dengan putusnya lokasi kita ini maka terputus semua akses, hanya bisa dilalui oleh kereta, itu pun sangat sulit dilalui. Akses apa? Jembatan atau jalan ini? Jalan sebenarnya, karena ini adalah jalan yang pas berbatas langsung sama jembatan. Artinya kalau tidak kita boleh ini akan berisiko jembatannya malah ambruk, jadi malah lebih besar dampak. Ya, untuk sementara kita lakukan jembatan darurat seperti itu bisa lewat kereta, tapi kalau untuk mobil sampai saat ini belum bisa dilalui. Tapi kami usahakan sore nanti sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Pembangunan jembatan darurat dilakukan warga dengan cara gotong royong dengan bahan seadanya. Putusnya badan jalan juga pernah terjadi pada tahun 2005 lalu. Warga berharap pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara segera melakukan pembenahan terhadap jalan di Desa Batu Tunggal. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah bangunan di lokasi wisata yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara porak-poranda akibat cuaca ekstrim. Selain merusak bangunan, angin kencang juga bahkan turut menumbangkan puluhan pohon. Cuaca ekstrim disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Humbahas dalam beberapa pekan terakhir merobohkan sejumlah bangunan yang berada di lokasi wisata. Bangunan yang mengalami kerusakan parah ini antara lain 1 unit bangunan gazebo dan 2 unit highkel shelter yang berada di objek wisata Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja. Selain bangunan, puluhan pinus yang sengaja ditanam di objek wisata Sipinsur juga tumbang. Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Humbahas, Pardomuan Simanulang menjelaskan, imbas dari kerusakan parah ini persentase jumlah pengunjung ke tempat wisata itu menurun drastis. Pengunjung terkesan menghindari tempat-tempat tersebut karena kemungkinan takut akan bencana. Angin kencang dan cuaca yang ekstrim di Kabupaten Humbang Hasundutan dan mengakibatkan beberapa bangunan yang rusak. Ada 1 unit gazebo dan 2 highkel shelter, termasuk juga ada puluhan pohon pinus yang tumbang di Geoset Sipinsur, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pak, kerusakan yang dialami gazebo ini seperti apa kira-kira gambarannya, Pak? Gazebo yang rusak itu bisa dikatakan roboh, Pak. Roboh, jadi bisa dikatakan hancur lah. Nggak bisa lagi dipakai. Jadi karena kejadian tersebut, pengunjung juga merasa khawatir. Termasuk juga kalau biasanya wisatawan datang ke Desa Tipang, mereka juga mempergunakan gazebo untuk tempat santai, termasuk juga untuk bangunan highkel shelter para pendaki hiking. Itu digunakan untuk tempat istirahat, tapi setelah ada kejadian seperti itu tentunya mengurangi minat motivasi mereka juga untuk melakukan kunjungan ke Desa Tipang. Berarti mereka mengeluhkan begitu, Pak? Iya. Pak. Pihak Dinas Pariwisata Humbahas mengatakan beberapa bangunan tersebut nantinya akan diperbaiki dan dibangun kembali untuk menjaga jumlah wisatawan tidak semakin merosot, apalagi jika pandemi COVID-19 sudah berlalu. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Rimstika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.